Kalau yang lain semua udah tutup guys, udah tutup topik. Nah, baru aku bisa tag orang lainnya. Oh, semua udah tutup ya. Baik, kalau misalkan udah tutup, ya sudah. Dijawab aja pertanyaannya Pak ya, Pak Lugas ya. Mudah-mudahan kali ini Pak Lugas nyambung. Jangan kayak yang udah-udah, jangan ceramah. Kalau ceramah di gereja aja, ya. Apakah Nabi Musa itu agamanya Kristen? Apakah Nabi Musa itu mengajarkan Trinitas? Silakan, Pak Stres, Pak Lugas. Ya, Musa mengajar Trinitas dan Musa pengikut Yesus karena dia hadir bertemu Yesus. Dan kalau dalam konteks mengikut Yesus ini dikatakan Kristen, maka Musa Kristen karena Musa hadir di zaman Yesus, mengikuti Yesus di suatu ketika sewaktu Yesus di bumi. Musa adalah Kristen atau pengikut Yesus dan mengajar Trinitas. Dablong lu. Di mana Musa mengikuti Yesus, di mana? Lu kira Musa sejaman sama Yesus? Musa itu meninggal, Yesus itu ada setelah Nabi Musa itu meninggal ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Nggak usah ngedablong lu. Musa tidak pernah mengajarkan Trinitas. Lu mau digambarin sama orang Yahudi? Di mana ayatnya? Musa mengajarkan Trinitas. Suka ngarang aja deh. Saya bisa nyatakan bahwa Musa mengajar Tritunggal, Trinitas. Tapi saya mau supaya hanya satu syarat, semua Islam di sini jangan buat gangguan dulu kalau mau, supaya jangan menjadi space pernyataanku tentang Musa mengajar tentang Trinitas, Tritunggal. Silakan. Kutip ayatnya, kutip dalilnya dari dalam Taurat, karena pemegang kitab suci Taurat adalah Nabi Musa alaihissalam. Nah sekarang kutip di dalam Taurat, di dalam dalil Taurat yang ada di dalam Taurat, kalau Nabi Musa itu mengajarkan Tritunggal atau Trinitas. Silakan Pak Lugas ya. Bentar, gue beli bodrek dulu ya, biar gue nggak ikut stres. Mana ayatnya yang mengatakan kalau Nabi Musa itu mengajarkan Tritunggal? Baptislah atas nama Bapa, Anak, dan burung merpati. Nggak usah ngarang cerita ya. Ini gue tahu ayat ini. Nabi Musa utusan, betul. Nah sekarang yang gue pinta itu ayatnya. Di mana Nabi Musa mengatakan kalau Tuhan itu adalah Trinitas, Tuhan itu adalah Tritunggal. Andaikan di zaman Nabi Musa itu semua pengikut Nabi Musa itu mengajarkan yang namanya Tritunggal, tentu pada saat itu yang mereka gunakan ada kayu-kayu salib. Ente kan mengaku kalau Nabi Musa pengikut Yesus, betul tidak? Pengikut Tuhan Yesus. Ada nggak di dalam Nabi Musa yang menggunakan kayu salib? Nggak ada. Ada nggak di zaman Nabi Musa menggunakan kalung salib? Nggak ada. Lu nggak usah cerita seperti itu, lu gas. Kalau misalkan toh tidak ada, bilang aja tidak ada. Jangan mempertahankan suatu kebodohan. Jangan mempertahankan suatu kebohongan, ajaran kebohongan dengan kebodohan lu itu. Itu nggak pantas, lu gas, seperti itu. Katanya mau bicara mengenai Alkitabiah, ternyata lu pakai asumsi liar. Di situ di ayat itu dijelaskan nggak kalau Tuhan itu 3? Gue pengen nanya coba sama ente. Perhatikan kalimat Yesus dari segi pengakuannya, bahwa menyingkapkan bahwa yang mengutus Musa adalah Tuhan Allah, Trinitas. Karena Yesus di sini adalah berbicara penggandaan aku. Itu adalah satu. Yohanes siapa yang menulis? Yohanes. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri. Artinya Yesus itu ya. Dan juga Bapa. Berarti antara Yesus dengan Bapa itu penempatannya itu berbeda. Yang mengutus aku. Siapa yang mengutus aku di sini? Yang mengutus Yesus siapa? Bapa berarti. Bersaksi tentang aku. Bapa lah yang akan nanti menjadi saksi kalau Yesus adalah utusan. Jadi Yesus itu bukan Tuhan. Perhatikan tuh tulisannya di situ. Masa lu nggak bisa memperhatikan sih? Ayat sendiri lu gampar sendiri. Di situ mengakui kalau Yesus adalah utusan. Yesus itu bukan Bapa, dan Bapa itu bukan Yesus. Dan Tuhan itu bukan Tritunggal atau nggak Trinitas, bukan. 3 in 1 apalagi bukan. Lu disamain sama kopi lu Tuhan lu. Kopi 3 in 1 lah, sampo 3 in 1 lah. Keluaran, akulah aku, telah mengutus aku. Siapa itu? Penempatan bagaimana kamu? Di dalam Keluaran, sudahlah. Kamu ini hanya bermasalah. Memang nyata kamu ini pemblunda ya.
pemusing. Gue benar-benar nggak tahu. Kalau saya sudah melihat begini di dalam Alkitab, berbicara nyata tentang Tuhan. Kamu ini, Tuhanmu nggak bisa real. Tiada, kamu hanya asumsi. Kamu hanya pemikiran manusia semua. Ayat-ayat dalam Quran nggak bisa menjelaskan. Sekalipun dalam Alkitab ini, ayatnya diperhatikan, memang benar-benar memimpin untuk menjelaskan, menyingkapkan Tuhan. Akulah aku yang mengutus aku. Lu bahasa aja udah gak baku itu. Masa Tuhan mengutus Tuhan? Seorang direktur mengutus seorang direktur? Seorang komisaris mengutus seorang komisaris? Lu kadang suka aneh ya. Seorang komisaris tidak mungkin yang namanya mengutus dirinya sendiri. Kalau dirinya sendiri yang turun, gak usah bilang mengutus. Dia sendiri itu. Lu gimana sih? Di surat Keluaran, tidak di ayat Keluaran, di dalam Torah, tidak ada yang namanya menyatakan kalau Allah itu Tritunggal, Tuhan itu Trinitas, apalagi 3-in-1. Lu samain kayak sampo lu, nggak jelas lu. Gimana sih? Disamain sama kopi susu, kopi Torabika. Nggak ada seperti itu ya. Di sini gue mau mengajarkan supaya lu itu sadar. Nabi Musa bukan beragama Kristen. Nabi Musa bukan pengikut Yesus. Nabi Musa hidupnya tidak sejaman dengan Yesus. Ya, kalau lu pengen tahu itu. Tidak ada itu. Nabi manapun juga tidak ada yang mengajarkan Trinitas, apalagi 3-in-1. Tidak ada. Yang mengajarkan Trinitas, 3-in-1 itu kopi Torabika. Musa nggak menolak Tuhan yang aku seperti itu. Ya, kalau bilang aneh, itu bagi lu. Tapi Musa sudah terima. Suatu pengakuan, aku adalah aku. Mengutus aku kepadamu, demikianlah kau katakan kepada Firaun. Sudah. Gimana? Hanya posisi apa yang kamu perhatikan di sana. Aku adalah aku, mengutus aku kepadamu. Kalau ini berlaku real pada Yesus Kristus, menyatakan pribadi Allah. Apa yang bisa kamu ngomong? Sudah. Biar. Gue nggak mau ikut. Nggak mungkin ajaran Islam itu benar membawa fakta. Aku adalah aku, mengutus aku. Lu bahasa aja udah gak jelas itu. Tahu gue itu ya. Nabi Musa tidak pernah yang namanya mengajarkan Tritunggal, 3-in-1, Trinitas. Tidak ada mengajarkan seperti itu. Lu mau kutip ayat manapun juga, di dalam Taurat udah gue baca semuanya. Tidak ada yang mengajarkan Trinitas. Itu adalah ayat palsu yang mengatakan baptislah atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu ayat palsu. Dalam kodek manapun juga, baik kodek Vatikanus, kodek Sinaiticus, ataupun kodek Sinai Curut ya. Soalnya ada yang namanya kodek Vatikanus, kodek Sinaiticus, pasti ada kodek Sinai Curut. Bisa jadi ntar kedepannya ketemu lagi kodek Sinai Kecoa. Lu gak usah ngarang cerita ya. Kalau misalkan Nabi Musa mengajarkan Trinitas, tentu ada ayatnya mengajarkan Trinitas. Ini kan tidak ada ayatnya. Lu bilang Nabi Musa pengikut Yesus. Jelas Nabi Musa hidupnya tidak sejaman dengan Yesus. Setelah ratusan tahun, setelah ribuan tahun, baru Yesus itu ada. Nabi Isa itu ada. Di zaman Nabi Musa tidak ada yang menggunakan kalung salib. Tidak ada itu. Pertama sekali, saya memang beritahu kamu untuk memahami ayat Tritunggal Trinitas ini. Dalam konteks Musa dan Yesus, memang bukan juga dalam, sebab itu memang sudah real, nyata, hanya dibaca. Tapi bergantung pada bagaimana kamu terpaut. Adakah satu Allah lain bisa mengikat hatimu untuk tidak mempercayai Tuhan Allah Trinitas ini? Memang nyata. Kalau kamu bilang Musa akan mendakwa kamu juga bahwa Tuhan itu Trinitas. Kalau kamu bilang Yesus juga akan mendakwa kamu bahwa Tuhan itu memang Trinitas. Yang dimana nyata di dalam pada Yesus adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang pada ketika Musa dahulu hanya satu clue atau pembayang, aku adalah aku, telah mengutus aku kepadamu. Nabi Musa tidak pernah yang ajarkan namanya Tritunggal, apalagi Trinitas. Tidak ada. Di dalam ayatnya sudah jelas, tidak ada Tuhan setelah aku, tidak ada Tuhan sebelum aku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Itu sudah jelas di situ bahwa Allah Subhanahu wa taala, Hashem, Elohim, dia itu tidak berawal dan tidak berakhir. Sedangkan dia itu tidak dibentuk. Sedangkan Yesus itu dibentuk.
Yang mengatakan Trinitas itu Paulus yang mengajarkan seperti itu. Sementara para nabi sebelumnya tidak ada yang mengajarkan Trinitas. Itu tidak ada. Satupun nabi tidak ada, kecuali Paulus mungkin yang menyesatkan. Soalnya Paulus ini adalah salah satu termasuk tokoh dunia yang sukses menyesatkan manusia, menuhankan kepada manusia, bukan menuhankan kepada Elohim. Karena niat dia itu ingin menguasai dunia. Itulah Paulus. Ajaran Yesus diselewengkan sama Paulus. Ajaran Yesus itu di apa namanya? Ya pokoknya diselewengkan lah sama Yesus, sama Paulus. Itu sudah jelas seperti itu. Dan Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan soal Trinitas, tidak ada. Ayat Yohanes 17 ayat 3 itu sanggup memporak-porandakan ketuhanan Yesus. Jelas di situ ya. Sahadatnya gimana? Inilah hidup yang kekal, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus sebagai utusan. Itu sudah jelas sahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Nah begitu. Itu baru benar. Kalau lu mengajarkan ke gua soal Nabi Musa mengajar Trinitas, nggak usah bohong. Nggak usah bohong. Gua udah baca semua. Imamat, Keluaran, semua. Taurat udah gua baca. Terjemahannya ya, terjemahannya. Kalau bahasa aslinya gue nggak bisa, karena bahasa aslinya itu onani. Onani lagi, maaf. Musa dipimpin oleh Tritunggal, bukan mengajar Tritunggal, dipimpin oleh Trinitas. Kamu ini blunder lagi, jauh. Hei, betul-betul nggak bisa membangkitkan iman cara pikirmu. Logik, ujungnya mati. Kemati akal pula ujungnya. Apalagi dipimpin lu. Siapa yang memimpin Tritunggal? Yang memimpin dia itu jelas dia dapat petunjuk itu dari Hasem. Hasem tidak pernah mengaku dirinya itu Tritunggal. Tidak ada yang menyatakan seperti itu. Lu bilang dipimpin. Ini lu menurut isi batok kepala lu itu dipimpin sama Tritunggal. Ya, Yesus diangkat, dilantik menjadi Tuhan dalam dunia itu. Tahun 325. Itu jelas diangkat menjadi Tuhan. Roh Kudus diangkat menjadi Tuhan tahun 382 Masehi. Nah itu. Sementara Hasem yang disembah oleh Musa itu tidak ada yang menyatakan dapat Tuhan itu dibentuk, tidak ada. Jelas ayatnya di situ, gamblang banget ayatnya. Tidak ada Tuhan setelah aku, tidak ada Tuhan sebelum aku. Itu pernyataan dari Hasem. Nah, dipelintirkan sama Paulus, disesatkan sama Paulus. Tuhan itu 3. Bapa, Putra, burung merpati. Itu jelas 3. Kenapa sih burung merpati? Coba tuh pakai burung murai agak mahalan dikit. Makanya itu Islam, supaya kurangkan pertanyaan, supaya jangan bertambah bebanan tanggunganmu di hari terakhir nanti. Karena semakin kamu ngoreksi Kristen, semakin banyak bebanan dihakimi ke atas kamu. Karena satu persatu saya nyatakan apa yang tidak pernah kamu tahu, tetapi menjadi suatu tuntutan dan bebanan bagi kamu pada suatu hari nanti, di mana kebenaran-kebenaran, sesuatu yang sudah dinyatakan kepada kamu nyatakan, kamu tolak karena sudah dinyatakan. Ada lebih baik kamu dalam penolakan, dalam keadaan yang tidak tahu, ketimbang menolak setelah mengetahuinya. Lu ngapain ceramah lu teh? Lu kalau ceramah, adu ceramah sama gua lebih hebat gua lu, gas. Di sini bukan tempat ceramah, di sini tempat diskusi, adu ilmu, tukar ilmu. Itu kalau ceramah lu di gereja aja, jangan di sini. Kalau curhat lu japri aja sama gua, ya. Nggak usah, kita diskusi aja di sini mengenai masalah Nabi Musa. Apakah Nabi Musa agamanya Kristen? Tentu bukan. Apakah Nabi Musa itu hidupnya sejaman dengan Yesus? Tidak. Nabi Musa itu Yesus itu ada setelah ribuan tahun Nabi Musa wafat. Jadi lu nggak usah ngarang cerita di sini. Nabi Musa tidak pernah mengajarkan yang namanya Tritunggal, Trinitas, apalagi 3-in-1. Kayak sampo gitu, sampo. Nah yang mengajarkan 3-in-1 siapa? Itu kopi Torabika, ABC susu. Lu gas. Lu malah ceramah lu depan gua lu. Musa Kristen lah. Karena Kristen ini bermula dari mengikuti Yesus. Dan Musa hadir ketemu Yesus sewaktu Yesus di bumi. Inilah inti pengertian Kristen, pengikut Yesus. Perbuatannya itu tidak mendasarinya adalah mengikuti Yesus. Sewaktu Yesus di bumi, ramai pengikutnya yang dimana terdiri daripada
pelacur, pendosa, penjahat yang suka ingin mendengarkan dia, pengajarannya. Tapi jangan kontekskan perbuatan. Soal kekristenan ini pikirkan, dasari dulu dengan satu konteksnya, mengikuti Yesus. Dan soal dosa apa, perbuatan, segala itu diurusin oleh Yesus. Karena di dalam mengikuti Yesus ini, ramai orang mengikuti Yesus. Masing-masing mempunyai persoalan pribadi. Jadi, dari kita dalam mengikuti Yesus, terserah mau serahkan kepada Yesus persoalan pribadi atau enggak, mau nanggung sendiri. Tapi pastikan dalam kondisi mengikuti Yesus. Mulai deh, balas ceramah lagi nih. Nabi Musa waktu hadir ketemu dengan Yesus. Di mana Nabi Musa ketemu dengan Yesus? Lu suka aneh-aneh aja. Nabi Musa bertemu dengan 3 malaikat, itu benar. Rafael, Mikael, Gibrael, itu benar. Tapi kalau ketemu dengan Yesus, orang Yesus aja belum ada, lu gimana sih? Yesus kan baru brojol dari Tante Maria. Kalau misalkan Nabi Musa itu pengikut Yesus, gimana caranya dia mengikuti Yesus sementara Yesusnya aja belum ada? Lu berpikir logika tuh, lugas gimana sih? Dan gue setuju, pada saat Yesus di bumi banyak pengikutnya, iya, orang-orang miskin, orang-orang pendosa, iya, gue mengakui itu. Tetapi pengikut Yesus itu semua mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun juga umat Nasrani yang mengaku sebagai pengikut Yesus itu mengakui kalau Tuhan itu Tritunggal. Itu tidak ada. Trinitas tidak ada. Acara-acara tas nggak ada. Semua juga monoteis. Artinya mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu betul. Nah, yang kalau ente mengaku sebagai pengikut Musa, ente mengaku sebagai pengikut Yesus, di mana pengikutnya? Ajaran Yesus apa yang diajarkan sama Yesus terus ente amalkan? Tidak ada. Ente itu pengikut Paulus. Ya, kami ada yang namanya Bani Ishak, Bani Ismail. Nah, ente Bani mana? Ente Bani Paulus. Itu lugas ya. Karena Hashem, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah yang namanya menurunkan kitab suci kepada Bani Katolik ataupun Bani Protestan. Tidak ada. Bible itu adalah ditulis oleh tangan-tangan manusia, disesatkan oleh tokoh manusia. Siapa? Paulus yang menyesatkan itu semua. Ajaran Nabi satu pun tidak ada yang mengajarkan Trinitas, tidak ada. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua pun mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mengakui yang namanya Trinitas, ya, bahwa Tuhan tidak pernah yang namanya dibentuk. Tuhan tidak pernah yang namanya dilahirkan. Tuhan itu tidak berawal, tidak berakhir. Yesus berawal dari mana? Pada saat brojol dari Tante Maria. Yesus meninggal kapan? Nanti menjelang hari kiamat. Nah, itu yang benar. Karena ciri-ciri hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat akan turun yang namanya Imam Mahdi dan Yesus, atau mau disamakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Gas, lo berpikir cerdas di situ ya. Kalau misalkan Musa itu pengikut Yesus, tidak mungkin. Kenapa? Yesus belum brojol kok. Yesusnya belum brojol. Yesus brojol dari Tante Maria setelah ribuan tahun Nabi Musa alaihissalam itu wafat. Di mana sih otak lu itu ditaruhnya? Di pantat lo. Taruh otak makanya di kepala. Lu taruh otak di pantat, di dengkul. Jadi begini pemikiran lu.